Cukup dari penasihat hukum? Seluruhnya sudah? Baik. Selanjutnya, kesempatan giliran kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan, meminta pendapat sesuai dengan keahlian para ahli ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum ke pertanyaan, kami apresiasi dulu penasihat hukum yang tadi telah mengakui ada penyisihan barang bukti di Sumatera Barat. Terima kasih Pak. Fakta kata Pak penasihat hukum tadi. Saya mohon dicatat karena saya juga udah catat di sini. Pertanyaan ke ahli terkait dengan tadi langsung saja saya sambung apa yang ditanyakan oleh penasihat hukum pada pertanyaan terakhir terkait dengan subjek tindak pidana di dalam pasal 87, 89, 90, 91, 92 sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat 2 itu siapa sebenarnya Pak? Baik. Dua-dua boleh jawab, gantian. Pasal 140 itu kan menunjuk pasal 80. Boleh baca Pak, daripada ragu-ragu, baca saja biar jelas. 140 menunjuk pasal 87, Ya, pasal 89, 90, 91 ayat 2 dan 3, dan pasal 92 ayat 1 dan ayat 2. ya. Ya, serta ayat 3 dan ayat 4. Nah, sekarang misalnya kita lihat salah satu di antaranya, misalnya pasal 92 kita lihat. Yang ditunjuk ya, pasal 92. Di situ subjeknya adalah penyidik. Ya. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN. BNN. Ya. Itu karena yang ditanya adalah terkait dengan subjek, subjeknya adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik ya. Lanjut di pasal 89 dan 90 Pak. Dan 91 juga. Apakah Bapak udah baca sebelumnya? Kalau memang 89 udah. subjeknya juga penyidik. Penyidik ya. Ya. 90 juga penyidik. Ya. Karena untuk kepentingan penyidikan. Kalau 91 itu dengan kejaksaan. Jaksa ya. Jaksa. Kemudian dalam ayat 3-nya ada juga penyidik. Ya. Jadi ada yang subjeknya di sini secara tapi satu ayat cuma ya hanya kejaksaan. Selebihnya adalah penyidik. Oke, di situ jelas disebutkan penyidik ya Pak. Pertanyaan saya berikutnya, rumusan delik yang ada di pasal-pasal tersebut agar saudara ahli jelaskan di pasal 11 Pak, di 87 apa, 8 mata saya pun udah kabur. 89 apa? Kemudian 90 apa, 91 apa begitu Pak. Saya mau rumusan deliknya apa di situ. Baik. Izin saya tidak menjelaskan semuanya, saya ambil salah satu Ya, saja. salah satunya aja Pak. Misalnya pasal 89. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dan 88 bertanggung jawab atas penyimpanan Ya, dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. ya. Jadi semua yang disebutkan di situ adalah bagian inti delik atau unsur deliknya. Ya. Ya. Yang dilarang di situ apa Pak? Yang dilarang itu ya seperti pasal 89 yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kalau seandainya dia melakukan perbuatan yang menyimpang dari tanggung jawabnya dalam menyimpan dan mengamankan barang, itu jelas merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 89 ini. Jadi memang sifat melawan hukumnya itu tidak secara eksplisit disebutkan seperti dalam pasal-pasal lainnya, tapi dalam pasal 140-nya disebutkan di situ ada unsur melawan hukum. Ya. Unsur melawan hukumnya itu ada dalam pasal-pasal yang ditunjuk oleh pasal 140 itu. Adakah di dalam rumusan delik di pasal-pasal yang saudara ahli sebutkan tadi, ada nggak di situ kata-kata menjual atau menjadi perantara dalam jual beli? Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Jadi yang dilarang di sini tadi hanya sebagaimana yang ahli sebutkan tadi ya, di 87, 88, 89. Tidak ada yang menjual di situ atau memiliki narkotika, tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak, saya juga
Satu-satu aja Pak, biar tuntas Pak. Pengertian ahli terkait dengan definisi penyidik apa sebenarnya? Jangan keluar dari ketentuan pasal 87, 89 dan 90 Pak. Di dalam pasal itu kan tidak dijelaskan apa yang disebut dengan penyidik. Jadi menurut ahli siapa di sini yang dimaksud dengan penyidik? Pengertian penyidik itu harus kembali kepada ketentuan yang ada dalam KUHP. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan seseorang yang melakukan tindakan penyidikan, apa itu? Penyidik itu Saudara adalah bisa jelaskan? Penyidik itu adalah Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau penyidik Polri, Apa dasar seorang penyidik melakukan penyidikan? ada surat tugas memang. Ada surat tugas. Akan tetapi mungkin saya kembalikan juga pada kejaksaan. Jaksa Agung adalah penuntut tertinggi di Coba negara Pak, saya Republik nanya Indonesia. penyidik bukan jaksa Pak. Jadi Nah, di sini ini tadi, contohnya gitu. Iya. Bahwa Jelas Pak, jelas. secara berjenjang atasan itu adalah atasan dari penyidik. Sebagai atasan penyidik dia penyidik juga. Tapi tidak secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Saya sambung lagi Pak terkait dengan surat tugas tadi. Apakah surat tugas yang Bapak maksud tadi surat perintah penyidikan? Iya. Ya, betul ya. Di sini mohon izin Yang Mulia kami mau menunjukkan surat perintah penyidikan dari Polres Bukit Tinggi untuk diperlihatkan kepada ahli dan menunjukkan kepada ahli apakah ada nama terdakwa di surat perintah penyidikan ini. Mari, Mohon izin. ahli ke depan, salah seorang penasihat hukum, kalau dua pun boleh. Silakan. Memastikan surat perintah penyidikan Pak. Oke. Biar jangan ada dusta di antara kita. Biarkan saja dulu. Saya duduk di sini ada surat perintah ya Pak. Putar. Kalau jaksa belum tentu penuntut umum kan? Ahli. Kalau penuntut umum pasti jaksa. Gugur 140. Banyak sprindiknya. Karena ada banyak kasus. Sudah. Baik. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Saya lanjutkan, Saudara ahli. Baik. Lanjutkan pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan kepada ahli. Apakah ahli tadi sudah melihat surat perintah penyidikan terkait dengan pengungkapan kasus narkotika di Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Polres Bukit Tinggi? Saya sudah melihat, akan tetapi itu adalah penyidik dalam arti khusus. Ya, akan tetapi bisakah kita melihat apa yang disebutkan dalam pasal-pasal itu merupakan penyidik dalam arti umum? Karena atasan dari penyidik itu pada hakikatnya adalah juga penyidik. Karena pada akhirnya atasannya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyidikan itu dari sisi kebijakan. Pertanyaan saya, apakah tadi ahli sudah melihat surat perintah penyidikan? Saya sudah lihat. Apakah ada nama terdakwa di situ? Memang tidak ada. Apakah Tapi saya tidak terdakwa ingin ada Sebentar, terdaftar sebentar. sebagai penyidik? Penuntut umum, sebentar. Siap. Tenang dulu. Biar sempat dia menjawab juga dengan tenang. Ya, satu-satu pertanyaannya. Silakan. Terima kasih majelis, kami setuju. Didesak terus, sudah dijawab, didesak terus. Iya, sabar ya. Baik, penasihat hukum kami minta stop. Giliran sudah. Nanti kalau nanti setelah mereka ada tanggapan saya beri kesempatan. Tapi jangan dikomentari dulu sepanjang mereka mengajukan pertanyaan. Ya, tunggu gilirannya. Oke. Baik, silakan penuntut. Ahlinya pun tenang. Masih saya. Masih Pak. Silakan. Ya, tidak ada yang memaksa di sini. Baik, tenang saja ya, kita menggali faktanya dan untuk menggali hukumnya. Silakan penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia.
kembali terkait dengan definisi penyidik tadi, Pak. Apakah semua polisi yang pangkatnya memenuhi syarat dapat dikatakan sebagai penyidik suatu perkara? Dalam arti umum menurut saya begitu. Tapi dalam arti sempit, hanya penyidik, petugas polisi atau anggota polisi sesuai dengan kepangkatannya yang diberi tugas secara khusus seperti surat perintah yang saudara penuntut umum lihatkan tadi. Itu pendapat saya. Ahli mungkin kurang mencermati pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah semua polisi yang pangkatnya memenuhi syarat dapat dikatakan penyidik dalam suatu perkara? Saya tidak melihat dari sisi kepangkatannya, tapi dari sisi jabatannya. Sebagai atasan dari penyidik. Kapolres adalah atasan penyidik. Kapolda adalah atasan penyidik. Sehingga dengan demikian, mutatis mutandis dia adalah juga penyidik. Saya mengilustrasikan, tapi jaksa boleh tidak sependapat. Mohon izin yang mulia. Mohon izin. Contohnya jaksa penuntut umum. Jaksa Agung itu adalah penuntut umum tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga di kepolisian. Demikian. Baik. Ini pendapat ya, boleh tidak sependapat. Terima kasih, Mas Ahli. Kemudian Ahli, saya juga ingin bertanya terkait dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apakah pasal 86 ini pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku? Sepanjang pengetahuan saya tidak pernah. Tidak pernah ya? Oke. Kemudian, apakah undang-undang yang mengatur hukum acara sendiri hanya berlaku bagi pelaksanaan undang-undang itu sendiri? Kalau yang terkait dengan apa yang diatur dalam undang-undang itu sendiri, jawabannya iya. Akan tetapi pada ketika undang-undang itu ada yang tidak mengaturnya, yang secara spesifik dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian, seperti dalam perkara ini, maka undang-undang di luar ketentuan undang-undang narkotika itu tetap berlaku untuk proses penyidikan dan pemeriksaan perkara narkotika. Kembali saya tegaskan, tadi saya menyebut pasal 73. Silakan dipahami maksud dari pasal 73 undang-undang narkotika. Ya, kita sudah pahami itu. Kemudian saya bertanya terkait praktek peradilan di Indonesia terkait saksi mahkota. Ini tadi sudah ditanyakan, tapi saya hanya menanyakan terkait dengan prakteknya bagaimana gitu di Indonesia. Mohon izin yang mulia, tadi saya kira ini sudah saya jelaskan. Secara faktual di Indonesia, saksi mahkota itu ternyata masih diterima keberadaannya sebagai saksi. Masih diterima ya? Faktanya begitu. Terima kasih, Ahli. Kemudian saya ingin bertanya terkait turut serta. Tadi sudah saksi jelaskan juga terkait dengan syarat-syarat turut serta ini. Ada hal yang menurut saya belum Ahli jelaskan, yaitu terkait dengan posisi atau kedudukan masing-masing peserta di dalam turut serta. Maksud saya di sini terkait dengan kepentingan masing-masing peserta di dalam penyertaan dalam ajaran turut serta ini begitu. Saya tidak menemukan adanya literatur yang menjelaskan adanya syarat yang ketiga itu, yakni syarat tentang kepentingan. Yang saya ketahui tentang turut serta itu hanya seperti yang saya sebutkan tadi, yang dua itu. Yang pertama, adanya kesadaran untuk bekerja sama atau meeting of mind itu. Kemudian kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana itu dilakukan secara fisik. Seperti itu yang saya terima dari berbagai literatur. Ya, kemudian saya bertanya juga kepada Ahli, dalam pemeriksaan saksi di BAP, di saksi perkara ini, seorang saksi diperiksa dan memberikan keterangan. Kemudian keterangannya tersebut pada waktu dia diperiksa juga menyatakan bahwa keterangannya tersebut didukung oleh bukti yang ada di handphonenya.
Dan pada saat itu dia perlihatkan kepada penyidik dan penyidik perlihatkan juga kepada dia bukti percakapan antara saksi tersebut dengan saksi yang lain, bahkan dengan terdakwa. Kemudian pada saat pemeriksaan di penyidik juga, bahkan di pengadilan ini, di sidang ini juga kita sudah periksa dan juga sudah diperlihatkan hasil digital forensik yang dimana penuntut umum sendiri tidak bisa buka dan yang hanya bisa dibuka oleh ahli pada saat persidangan yang lalu begitu. Dan saksi membenarkan keterangannya dan juga chat WA tersebut isinya demikian. Bahkan terdakwa sendiri juga membenarkan. Pertanyaan saya kepada ahli, apakah bukti yang demikian bisa dikatakan cacat atau tidak sah? Silakan. Merujuk kepada apa yang diatur di dalam Undang-Undang ITE, ya, informasi elektronik dan data elektronik itu untuk menentukan otentitasnya, otentik atau tidaknya keasliannya itu harus melalui sebuah proses digital forensik. Nah, kalau seandainya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu tidak diproses di digital forensik, maka saya kira dari literatur yang saya baca juga itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Ini sudah dilakukan dan sudah dibuka di depan persidangan. Ya, karena kan kita tidak tahu karena apa yang ada di handphone segala macam itu sudah dimodifikasi apa tidak atau sudah ada bagian yang dibuang. Bukan gitu maksud saya, ahli. Maksud saya di samping yang tadi dari handphone itu, di depan persidangan ini juga sudah dibuka hasil forensik digital yang dilihat secara utuh hasilnya di dalam satu dokumen elektronik begitu. Ya kalau seandainya sudah melalui proses digital forensik, ya dia bisa diterima sebagai alat bukti. Yang saya kemukakan tadi kalau dia tidak diproses melalui proses digital forensik, dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti. Terima kasih ahli. Kemudian tadi kan saudara ahli menghubungkan dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE ya. Sekarang saya minta ahli hubungkan dengan pasal 86 Undang-Undang 35 tahun 2009. Maksud saya, pertanyaannya, yang tadi saya bilang itu tadi, bukti digital forensik tadi, dan juga screenshot tadi, dan juga handphone, bukan screenshot, handphone yang merupakan barang bukti yang isinya masih ada percakapan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diperiksa. Pertanyaan saya, apabila dihubungkan dengan pasal 86 terkait dengan perluasan bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bagaimana pendapat ahli? Itu harus dikaitkan kembali dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE. Ya. Sebagai aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah kesahihan, kira-kira seperti itu bunyinya, pemahamannya dari alat atau informasi elektronik tersebut. Jadi kalau memang sudah diproses melalui proses digital forensik ya tidak ada masalah. Oke. Apakah yang ditampilkan itu masih utuh atau tidak, itu memerlukan proses digital forensik. Terima kasih ahli. Kemudian saya juga ingin bertanya terkait dengan apakah ahli pernah dengar azas keseimbangan dalam KUHAP? Azas keseimbangan dalam KUHAP. Azas keseimbangan. Coba dekatkan mic-nya, Pak. Coba. Iya. Nggak paham saya. Azas keseimbangan itu banyak sekali. Ya, ada yang namanya dalam hukum pidana itu keseimbangan monodualistik, keseimbangan antara terdakwa dengan tersangka, terdakwa dengan korban dan atau korban dengan terdakwa dan sebagainya. Saya alihkan. Bentar ya. Baik, coba diulang pertanyaannya lebih tajam. Ahli tadi menyatakan keseimbangan itu banyak. Ya. Coba dicari lebih fokus dia. Silakan. Saudara ahli, saya ingin mengetahui pandangan atau pendapat ahli terkait dengan azas keseimbangan dalam KUHAP. Artinya ini terkait dengan kedudukan terdakwa, artinya kedudukan para pihak yang hadir di dalam proses persidangan sejak dari penyidikan. Artinya kapan azas keseimbangan tersebut terpenuhi dan kapan dikatakan azas keseimbangan tidak terpenuhi begitu. Kalau boleh saya berargumentasi terkait apa yang ditanyakan itu mengenai azas keseimbangan itu. Para
para pihak. Kalau seandainya dalam perkara ini ada pihak terdakwa beserta penasihat hukumnya, di seberang sana ada pihak penuntut umum, sejauh mana kedua belah pihak itu diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengemukakan soal-soal yang mereka akan atau yang mereka perlukan. Kalau bagi penuntut umum yang memperkuat buktinya, bagi terdakwa beserta penasihat hukumnya dalam rangka konteks pembelaannya. Nah, ini saya kira adalah juga merupakan sebuah keseimbangan. Ya. Ini saya hubungkan dengan penanganan perkara ini seperti yang disampaikan tadi oleh penasihat hukum bahwa mereka tidak memperoleh BAP secara utuh. Kemudian terkait juga ada saksi yang belum diperiksa. Saudara ahli, saya tanyakan, apakah penasihat hukum dapat tetap mengajukan saksi ataupun ahli sampai dengan persidangan ini? Ya boleh. Apabila di penyidikan belum diperiksa atau tertinggal seperti itu. Kalau saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum tentu adalah saksi yang apa namanya ya yang mereka perlukan gitu. Tapi tadi kalau saya tidak salah yang ditanyakan itu adalah saksi kunci. Saksi kunci yang mengetahui adanya pemusnahan barang bukti. Nah, saya kira yang dipersoalkan itu bukan soal apa namanya, tapi adalah soal apakah saksi kunci itu sudah diperiksa atau belum. Menurut saya karena itu adalah saksi kunci, maka relevanlah kiranya agar bukti itu menjadi lengkap dan agar dakwaan itu menjadi lengkap dan sempurna, saksi-saksi kunci itu diperiksa. Apa pengertian ataupun pendapat ahli terkait dengan saksi kunci? Iya Pak, yang pasti saksi itu kan semuanya apa namanya kunci, tapi ini paling menentukan. Paling menentukan karena dia yang menyaksikan pemusnahan. Apakah betul yang dimusnahkan itu tawas atau yang dimusnahkan itu adalah narkoba umpamanya, itu maksudnya. Jadi yang berhadapan langsung dengan barang bukti. Ya. Apabila keterangan saksi yang tadi disebutkan tadi tidak akan banyak mengubah fakta atau tidak mengubah fakta sama sekali, apakah itu bisa dikatakan saksi kunci? Maksudnya saya kurang jelas. Artinya faktanya sudah jelas, dari saksi yang lain sudah banyak, dari barang bukti juga sudah jelas, akan tetapi ada orang yang belum diperiksa atau tidak diperiksa gitu. Yang sebenarnya penasihat hukum masih punya kesempatan untuk mengajukan di persidangan yang mulia ini, tetapi itu didalilkan menjadi kita tidak fair atau tidak seimbang begitu. Mungkin saya tidak bisa jawab itu Tidak karena bisa, ya? itu terlalu teknis terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Ya. Dari saya cukup. Baik. Dilanjutkan ya. Ada lagi yang lain? Sedapatnya yang sudah, jangan diulang lagi. Yang mempertegas pun tidak lagi, karena sudah tegas semua yang sudah. Yang belum saja ditanya, supaya tegas. Baik. Izin majelis, Silakan. saya bertanya kepada ahli Jamin Ginting, idola saya. Saudara ahli, Silakan dipegang mic-nya, Pak Ginting. Mic-nya. Silakan. terkait dua peristiwa pidana. Dalam kasus ini yang terungkap di persidangan ada dua peristiwa pidana. Satu peristiwa pidana yang sudah disidangkan di pengadilan di Sumatera Barat, yaitu terkait 41 kilo barang bukti. Terus selanjutnya, dari 41 kilo barang bukti tersebut, 5 kilo diambil untuk dijual ke Jakarta. Pertanyaan saya, apakah kasus yang disidangkan di pengadilan Sumatera Barat itu berbeda dengan peristiwa kasus yang kita sidangkan di sini? Tolong saudara ahli jelaskan. Saya agak sulit menjawabnya itu karena saya nggak mengikuti kasusnya Oh, nggak yang mengikuti. mulia. Baik. Aku terangkan sekali lagi, Sebentar, Pak. tunggu dulu dia selesai menjawab. Karena saya nggak mengikuti kasus yang di Baik. sana dan kasus
Stop. taunya yang di sini saja yang mulia. Jadi saya nggak bisa Baik. jawab. Dia tidak mengikuti kasusnya yang di sana. Dia hanya tahu di sini. Ganti pertanyaan lain. Oke. Jangan dipaksa ahli itu menjawab yang bukan ahlinya. Oke. Silakan. Berarti saya persempit dengan kasus yang di sini. Hmm. Oke. Berarti saya pindah jangan ke 2 peristiwa pidana terkait 5 kilo barang bukti. Saudara ahli, yang disebut poltoidnya sebuah kasus perkara tindak pidana narkotika ketika terdakwa menyuruh mengambil peran ini, mengambil narkotika sabu 5 kilo. Dan sekarang barang yang diambil di Sumatera Barat itu dijual di Jakarta, baru terjual 1 kilo dan hasilnya fakta di persidangan diterima oleh terdakwa. Menurut ahli, apakah kalau dihubungkan dengan pasal 114, 112 ayat 2, apakah ini kasus itu sudah disebut bisa poltoid? Itu saudara tolong dijelaskan. Ya, tadi saya juga udah jelaskan dari awal terkait dengan kapan suatu perbuatan pidana itu sempurna menjadi voltoid di pasal 112 dan 114. Ya, tentu terkait karena ini pasal komunal, jadi semua barang siapa semua saja. Lalu tadi saya katakan ada tidak memiliki hak, ya, tanpa hak, atau kalimatnya atau melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal masing-masing yang 112 terkait adanya menyimpan, ya, barang itu narkotika atau dalam konteks ini menyembunyikan, sedangkan pasal yang 114 itu menawarkan, menjual dan mengirimkan. Jadi pasal-pasal itu kalau sudah dilakukan sesuai dengan unsur-unsurnya terpenuhi, ya terpenuhilah pasal tersebut. Terpenuhilah Ya. pasal itu. Pertanyaan berikutnya ahli, gak banyak, mungkin 2-3 lagi. Terkait barang bukti non narkotika dalam pemberantasan narkotika, ada yang disebut barang bukti narkotika seperti sabu, ada barang bukti yang non narkotika. Yang saya maksud di sini narkotika non narkotika contohnya HP. Yang saya tanyakan begini, ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap para pelaku, tentunya yang disita bukan hanya barang bukti sabu, ada juga disita HP. Ketika dibuka HP itu, ada di situ percakapan itu original, disampaikan kepada para tersangka dan tersangka mengakui. Pertanyaan saya, apakah ketika disampaikan percakapan tersebut yang ada di HP itu menyalahi penyidikan atau memang itu bagian dari proses penyidikan? Tolong dijelaskan saudara ahli. Maksudnya menyalahi Penyidikan. Jadi ini kan ditangkap, ketika ditangkap ditemukan HP. Ketika dibuka HP itu ada percakapan antara para tersangka. Oh, ya. Oke. Terus itu ketika membuat BAP itu ditunjukkan. Ya. Ya, saya kira semua alat bukti yang digunakan atau barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, apakah dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, terutama penyidikan, kalau itu sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum, semua itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan pembuktian, gitu. Bisa ya? Ya bisa, asalkan tadi kembali lagi hukum acaranya. Hukum acaranya seperti apa? Nah, kalau tadi disesuai dengan pasal kembali lagi pasal 86 mengacu kepada hukum acara yang ada di Undang ITE pasal 5 dan pasal 6. Nah, kembali lagi ke situ ya. Oh, siap. Ya. Oke, saudara ahli, terkait pasal 184 KUHP. Di situ mengenai alat bukti. Alat bukti itu terdiri dari 5 tuh. Ada yang disebut keterangan saksi, Ya. ahli, surat, petunjuk. Pertanyaan saya, agar ahli kalau bisa menjelaskan petunjuk itu diperoleh dari mana aja, sebagaimana maksud pasal 184 KUHP. Yang baik. saya tanyakan masalah petunjuk. Ya, kalau kita lihat yang disebutkan sebagai bukti petunjuk di sini kan diatur dalam pasal 188. Iya. Ya, petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Iya. Ya. Itu sudah pasti itu ya. Ya, itu bunyi pasalnya begitu Iya. 188. Jadi udah selesai, Ali? Ya. Ada lagi penjelasannya?
terkait itu saudara ahli, termasuk tadi sebagaimana itu terdiri dari keterangan saksi, ahli, surat itu yang menjadi petunjuk. Di persidangan ini ada fakta persidangan yang kami ketahui bersama. Tidak ada petunjuk, tidak ada surat itu dalam berkas perkara, tapi di persidangan muncul, yaitu ada surat untuk menskenariokan perkara ini. Apakah surat itu bisa masuk kategori petunjuk? Surat yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam persidangan, tapi tidak ada di berkas perkara. Nggak bisa. Jawabnya keterangan tidak salah bisa. Karena surat Oke. itu harusnya dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Oke. Jawabnya tidak bisa. Ahli, lihat ke sini. Cukup mereka saling berdebat, tapi ahli tetap hadap ke kami. Saudara ahli, Ya, biar jangan dipengaruhi, ya. saudara ahli, gini. Ke depan aja supaya jangan kayak saya akan menekan gitu. Iya, ke depan aja, Pak. Ya. Jangan mau dipengaruhi itu. Bapak kemari demi keadilan. Itu dua-duanya, itu intinya. Ya. Baik, silakan penuntut umum. Di persidangan itu, salah satu saksi di persidangan itu menunjukkan ada surat. Di surat itu di mana terdakwa membuat sebuah tulisan surat untuk menskenariokan perkara ini supaya dia bebas dan ada yang dikorbankan, yaitu saudara Arif. Apakah kalau itu disebutkan di persidangan, apakah itu bisa dipakai sebagai alat petunjuk? Begitu. Semua alat bukti yang dihadirkan oleh JPU untuk menilaikan kualitas alat bukti itu harus melakukan penyitaan terlebih dahulu. Itu jawabannya. Nah, saudara sendiri yang menyimpulkan. Menurut ahli, semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan ini harus melalui proses penyitaan. Karena Nah, itu. memang diatur dalam KUHAP-nya seperti itu. Iya. Silakan, ada pertanyaan lain? Saudara ahli, ke depan aja. Apakah permohonan terhadap surat tersebut bisa dimohonkan dalam saat proses persidangan ini? Sampai putusan belum diputuskan, ya silakan saja. Bisa Dapat. dilakukan. Iya. Oke, dilanjutkan. Cukup. Jangan berdebat, ajukan pertanyaan ke ahlinya. Ada lagi? Oke, yang sudah jangan diulang, usahakan jangan diulang. Terima kasih Silakan. Majelis. Pada ahli Jamin Ginting. Alat bukti surat sepengetahuan saudara itu apa saja? Bisa saudara jelaskan? Baik. Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 huruf C, ada yang disebut sebagai surat yang otentik karena memang dibuat menurut cara-cara dan bentuk yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Ada juga surat yang menurut ketentuan peraturan undang-undang dibuat oleh pejabat yang memang diperuntukkan untuk itu, atau juga surat-surat di bawah tangan atau keterangan-keterangan ahli atau surat-surat lain yang disebutkan. Itu definisinya. Kalau di pasal 187-nya? 187 KUHAP. Ya itu tadi yang saya bacakan. Ini kan apa? Harus ke semuanya atau itu kan ada. Coba baca dulu izin. Ahli baca. Surat sebagaimana dimaksud 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan, dibuatkan dengan sumpah adalah berita acara. Itu surat otentik. Surat yang diurut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan ahli, Ya. yang dibuat surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungan isi dari pembuktian. Ya. Nah, itu. Surat itu harus mencakupi dari A, B, C, D atau salah satu saja. Bukti surat itu berdiri sendiri. Bukti surat itu Berdiri sendiri, ya. Nggak harus otentik, ya nggak otentik juga boleh. Yang penting bisa dibuktikan mempunyai kualitas sebagai alat bukti. Cukup. Ada lagi? Ada Pak. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara ahli Pak Jamin Ginting, apakah teknik penyidikan, pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan diatur di dalam Undang-Undang Narkotika?
Ada. 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 Kalau apakah teh? Iya ya. Saya lanjut ya. Bagaimana kalau terkait apakah? Ya. Saya lanjut. Ya, silakan. Oke. Apakah teknik penjebakan diatur di dalam Undang-Undang Narkotika? Teknik Penjebakan. penjebakan. Tadi diatur delivery order, Control delivery. control delivery, Oke. sama terkait dengan Undercover buy. undercover buy. Nah, pertanyaan kami, apakah teknik penjebakan diatur di dalam Undang-Undang Narkotika? Teknik penjebakan nggak ada? Iya, Nggak ada. tidak ada. Di dalam pasal 79 Undang-Undang Narkotika berbunyi sebagai berikut. Teknik penyidikan, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf J dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Pertanyaan penuntut umum, apabila kedua tindakan tersebut tidak disertai perintah tertulis dari atasan penyidik, apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Tidak ada perintah tertulis Tidak ada perintah tertulis dari penyidik. dari atasan penyidik. Ya, kalau dari konteksnya ini perintah itu harusnya ada kalau memang ada perintah terkait dengan teknik itu. Berarti kalau tidak ada perintah tertulis, dibenarkan atau tidak? Dibenarkan sepanjang nanti kemudian ada surat tersebut. Nah, apakah jika perintah tertulisnya dibuat setelah tindakan tersebut selesai dilakukan? Bisa sebelum, bisa sesudah. Apakah lazim dalam melakukan penyelidikan pengungkapan suatu perkara narkotika, surat perintahnya dibuat setelah kegiatan penyelidikan selesai dilakukan? Tergantung keadaan mendesak. Kalau keadaan mendesak dan memaksa yang tidak sulit untuk mendapatkan perintah tersebut bisa dilakukan. Untuk perkara narkotika? Narkotika. Bagaimana sih bentuk perintah yang sah maupun perintah yang tidak sah? Tadi ahli di awal kan menjelaskan masalah itu. Oh, itu diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 dan 51 ayat 2. Apakah bentuk perintah dari seorang atasan kepada bawahan yang disampaikan di dalam percakapan sosial media yang tidak terkait sama sekali dengan urusan kedinasan dapat dianggap sebagai bentuk perintah tertulis yang sah? Kalau perintah yang sah tentu dilihat dari dua hal. Pertama terkait dari bentuk formil, kedua adalah material. Formil ya tentu strukturnya sesuai dengan format yang memang dikeluarkan oleh kesatuannya. Yang kedua isinya. Kalau yang Nah, itu yang syarat-syarat adanya surat perintah yang sah. Kalau yang tidak terkait dengan urusan kedinasan, tapi disampaikan oleh seorang atasan kepada bawahan di dalam suatu percakapan sosial media, apakah itu merupakan bentuk perintah tertulis yang sah? Mohon izin yang mulia, kebetulan saya tidak masuk dalam urusan ketatanegaraan dan administrasi negara, karena yang dipertanyakan mengenai itu, tapi sepengetahuan umum saya, setiap pejabat itu mempunyai kemampuan jabatan dengan diskresi yang mulia. Jadi kemungkinan walaupun surat perintah secara formal tadi saya katakan harus seperti itu, tapi di luar itu melalui diskresi bisa dilakukan sesuai dengan jabatan yang mulia. Begitu. Oke, kami lanjut. Apakah barang bukti narkotika dalam suatu perkara, katakanlah perkara X, dapat digunakan untuk pengungkapan perkara narkotika lainnya yang tidak ada kaitannya sama sekali dalam hal pengembangan dari perkara X tersebut? Kalau tidak ada kaitannya sih nggak bisa, harus ada kaitannya. Karena itu harus ada linear. Terima kasih, ahli. Ada mau nanya? Cukup. Ada satu lagi Pak. Lengkap aja pertanyaan. Izin melanjutkan yang mulia pada ahli ya, ke Pak Elmidan. Silakan. Oke. Saya hanya mau menanyakan pertama, bisa saudara ahli saudara jelaskan apa historisnya sehingga muncul pasal 86 di Undang-Undang Narkotika ini? Historisnya bagaimana sehingga dimunculkan pasal 86 terkait dengan adanya perluasan alat bukti? Bisa ahli jelaskan? 86 itu kan terkait dengan alat bukti elektronik. Iya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata bisa melahirkan bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan yang digunakan melalui sarana
dunia maya melalui elektronik. Sehingga dengan demikian penegakan hukum kita membutuhkan adanya bukti elektronik. Sebenarnya undang-undang narkotika bukanlah undang-undang yang baru, yang pertama kali menggunakan sarana bukti elektronik itu. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga diatur mengenai masalah alat bukti elektronik. Hanya saja dalam undang-undang korupsi itu secara eksplisit ditegaskan bahwa alat bukti elektronik itu hanya memiliki makna atau menjadi bahagian dari alat bukti yang ada dalam 184, khususnya adalah petunjuk. Jadi bukti elektronik itu hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti menjadi petunjuk dalam 184 dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Jadi intinya kalau secara pembentukannya, karena berkembangnya berbagai bentuk perilaku menyimpang dengan mempergunakan sarana teknologi yang memerlukan adanya bukti elektronik untuk mengungkap perkara tersebut. Demikian. Artinya memang modus dari tindak pidana narkotika ini memang sangat extraordinary crime ya. Sangat luar biasa. Kejahatan yang sangat luar biasa dengan modus menggunakan sarana elektronik lebih canggih. Sebenarnya kita tidak bisa menyebut karena istilah extraordinary crime itu hanya dikenal dalam tindak pidana tapi tindak pidana yang selama ini kita anggap sebagai extraordinary crime itu sebenarnya adalah tindak pidana yang serius. Narkotika terkategori sebagai serious crime. Termasuk sebagai tindak pidana yang serius ya? Ya, serious crime. Baik. Terkait dengan meeting of mind, saya sampaikan di sini terkait dengan alur perkara. Si A menyuruh si B untuk menyisihkan, menukar narkotika supaya bisa dijual. Terus si A menghubungi si C, memperkenalkan si B dengan si C. Apakah di sini dan si C disuruh untuk mencari lawan oleh si A? Akhirnya si B sama si C komunikasi menggunakan sarana elektronik. Apakah di sini sudah ada meeting of mind? Saya harus konsisten dengan apa yang tadi saya kemukakan pada ketika tim penasihat hukum bertanya ke saya, bahwa apa yang terjadi seperti contoh yang saudara penuntut umum kemukakan itu, menurut saya justru di situ karena yang memerintahkan itu adalah seorang, yang meminta untuk melakukan itu adalah seorang Kapolda kepada bawahannya, maka itu terkategori sebagai menggerakkan karena menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk menganggap itu sebagai locking, bukan medeplechen. Karena meeting of mind tadi itu gunanya adalah untuk medeplechen, bukan untuk locking. Demikian. Apakah ini bukan kehendak bersama? Pendapat ahli. Kehendak bersama dari si A, si B, si C. Kenapa maksudnya? Apakah ini bukan kehendak bersama, penyamaan kehendak terkait untuk delik unsur menjual? Coba saya mohon izin, saya ada gangguan pendengaran dari sebelah sini. Saya mohon izin coba dibuka, minta tolong saya buka maskernya supaya saya bisa melihat biar lebih jelas. Ya. Baik. Maaf ya. Yang ahli yang tidak paham apa alur ceritanya atau apanya? Pertanyaannya. Apa saya ulang lagi ceritanya? Pertanyaannya silakan. Ya. Apakah perbuatan dari si A, si B, si C ini apakah termasuk pendapat ahli sebagai kehendak bersama? Kalau saya mengatakan tadi itu kan dengan unsur menjual. Locking, bukan meeting of mind. Karena meeting of mind itu untuk medeplechen. Medpleger yang turut serta. Baik. Terkait dengan unsur menjual terhadap barang yang disisihkan tadi ada 5 kilo. 1 kilo sudah sempat terjual dan sudah dibayar. Selanjutnya ada dugaan yang selanjutnya itu ditarik.
apakah 1 kilo tadi, mungkin bukan 1 kilo, 1 gram sudah terjual dan uangnya sudah diterima. Apakah delik untuk unsur menjual sudah selesai? Coba lihat dulu ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Apakah kepada orang yang menggerakkan untuk melakukan atau oleh orang yang digerakkan untuk melakukan? Karena saya kan tadi mengatakan bahwa ini adalah locking, ya 55 ayat 1 kedua. Ya, oleh karena itu saya akan memberikan jawaban kalau seandainya terkait dengan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Pertanyaan saya, apakah delik unsur menjual sudah selesai atau dengan ditariknya tadi itu menjadi tidak selesai? Kalau sudah dijual tentu sudah selesai. Sudah, walaupun sudah ada kontek. untuk barang selanjutnya ditarik. Kalau terbukti sudah dijual tentu sudah voltaic. Selesai ya. Cukup ya. Cukup ya. Oke. Cukup? Cukup Cukup ya, ya. terima kasih. Kita akhiri ya. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.